Dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa Coffee Break dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Rosalyn dapat kembali menjumpai Anda, pastinya dengan tema yang sangat menarik di setiap hadir kesempatannya, yaitu kita akan mengangkat tema mengenai apa yang didapat dari hasil SP 2020 maksudnya ya. Dan mengingat bahwa tanggal 15 Februari yang lalu ya, ini pengisian sensus penduduk dilakukan secara online. Namun banyak sekali kekhawatiran dalam diri masyarakat adanya kebocoran data pribadi. Nah, untuk itu pemirsa kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah peran BPS atau pemerintah menjamin kerahasiaan data pribadi atau bagaimanakah langkah-langkah pengisian data pribadi Anda melalui online. Namun sebelum itu pemirsa kita simak dulu yang satu ini. Data hasil sensus penduduk ini sangat penting. Informasi yang kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan ke depannya. Sehingga tahu daerah mana yang membutuhkan penambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan semuanya. Sensus penduduk 2020 harus sukses. Yang pertama, terima kedatangan petugas sensus di rumah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Berikan informasi sejujurnya, karena informasi yang Bapak Ibu berikan akan sangat menentukan kebijakan pembangunan pemerintah ke depannya. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Nah pemirsa, bagaimanakah atau hasil yang didapat dari sensus penduduk tahun 2020 ini? Nah untuk itu membahasnya kita sudah kehadiran narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di sini, yaitu Direktur Sistem Informasi Statistik BPS, yaitu Bapak Muhammad Romzi. Selamat pagi Pak Romzi, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah ini seperti yang tadi sudah saya kemukakan bersama dengan pemirsa di awal tadi, bahwa mulai tanggal 15 Februari kemarin sensus penduduk kembali dilakukan, bahkan sekarang bisa dilakukan dengan cara online. Betul. Ini sensus penduduk kan diadakan setiap 10 tahun sekali ya Pak ya? Betul, nah, setiap 10 tahun sekali. Setiap 10 tahun sekali. Dan kemudian apa saja sih yang melatar belakangi adanya sensus penduduk tahun 2020? Ya, jadi sensus penduduk ini itu adalah amanah bangsa. Jadi bukan tanggung jawab pribadi BPS. Ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 1997. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada rekomendasi dari UN atau PBB untuk melakukan sensus penduduk ini minimal 10 tahun sekali. Karena Indonesia ini besar, effortnya luar biasa gitu ya. Jadi 10 tahun sekali. Tapi untuk negara-negara yang relatif kecil seperti Australia, itu bisa 5 tahun sekali. Oh, oke. Ya, jadi ini amanah bangsa yang harus dilakukan. Dan kami mengajak semua elemen bangsa untuk mensukseskan sensus penduduk ini. Baik, dan kemudian nih apa sih perbedaannya sensus penduduk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, 10 tahun sebelumnya? Ya Mbak Ocha, jadi sensus penduduk 2020 ini itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Yang terakhir itu sensus penduduk 2010, itu kita cuman melakukan wawancara, pendekatannya face to face gitu ya, mendatangi masyarakat door to door, wawancara langsung. Nah kalau tahun 2020 ini ada dua hal yang berbeda. Kita sebut itu inovasi di sensus penduduk 2020 ini. Yang pertama kita sebut multi-mode data collection. Yang tadi Mbak Ocha bilang gitu, bahwa sekarang ada alternatif baru gitu ya, selain wawancara, ada self enumeration istilahnya, sensus mandiri gitu ya. Masyarakat bisa melakukan sensus, mencatatkan dirinya di sensus.bbs.go.id gitu ya, itu dengan sendiri. Nah, kemudian ada nanti di wawancara itu ada pendekatan yang kita manfaatkan teknologi informasi juga. Jadi kalau selama ini PEPI dengan menggunakan kertas, nanti di wawancara itu kita menggunakan gadget. Jadi harapannya data yang sudah dijawab oleh masyarakat itu bisa langsung masuk ke server kita. Itu yang pertama, multi-mode data collection. Yang kedua,
Itu ada istilahnya metode kombinasi. Jadi kita memanfaatkan data registrasi dari Ditjen Dukcapil gitu ya, data Adminduk sebagai prelis untuk sensus penduduk ini. Oke, baik. Nah, ini siapa saja sih yang harus mencatat atau harus melaporkan kepada sensus penduduk? Ya, seluruh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang sudah tinggal 1 tahun di Indonesia, atau paling enggak punya keinginan selama 1 tahun akan menetap di Indonesia gitu ya. Jadi mereka-mereka yang menjadi target sensus penduduk 2020 ini. Oke, baik. Nah, ini dengan data-data yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada BPS gitu ya, ini diharapkan apa saja, Pak? Maksudnya yang diharapkan? Ya, apa saja yang diharapkan? Data yang dihasilkan. Yang dihasilkan, betul. Ya, jadi tujuan daripada sensus penduduk ini itu kita ingin menghasilkan data pertama jumlah penduduk, kemudian karakteristik daripada kependudukannya, gitu ya, serta informasi terkait perumahan. Nah, nanti dari sensus penduduk ini juga ada data yang bisa kita dapat untuk menjadi rujukan proyeksi penduduk selama 30 tahun ke depan. Jadi selama ini kita dengan Bappenas, Mbak Ocha, itu punya publikasi proyeksi penduduk gitu ya selama 30 tahunan dari terakhir itu 2015 sampai 2045. Nah, dengan sensus penduduk ini harapannya hasilnya bisa mengkoreksi gitu ya, karena ini proyeksi gitu. Harapannya dari hasil sensus penduduk ini bisa mengkoreksi proyeksi penduduk 30 tahun ke depan. Jadi segala macam data, baik itu ekonomi, sosial, lingkungan, itu basisnya adalah data kependudukan. Jadi harapannya memang dari sensus penduduk ini itu data-data yang diperlukan oleh pemerintah atau masyarakat, akademisi, dan lain-lain, itu bisa bermanfaat buat mereka. Oke, baik. Nah, ini bagaimana nih sosialisasi sejauh ini yang sudah dilakukan mengenai sensus online? Kan sebelum-sebelumnya kan dilakukan hanya secara wawancara saja, tapi ternyata banyak yang tidak mengetahui bahwa sekarang bisa dilakukan secara online. Itu sosialisasinya seperti apa, Pak? Jadi media placement gitu, seperti televisi, radio gitu ya, itu kita sudah punya materi-materi publisitas gitu ya, yang kita publikasikan gitu, lewat media-media elektronik. Kemudian ada juga ground activities lewat Car Free Day gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang kita bisa berbaur dengan masyarakat. Itu juga ada sosialisasi terkait sensus penduduk online. Kemudian juga ya literasi digital masyarakat Indonesia itu kan tinggi ya, dan kebanyakan pemanfaatannya itu sosial media atau apa gitu. Nah, di sosial media itu juga itu materi-materi publisitas juga kita sampaikan. Oke, nah ini bagaimana kalau misalkan ada masyarakat yang belum melakukan sensus penduduk secara online? Nah, tapi jangan dijawab dulu ya Pak ya, kita harus istirahat sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana karena Coffee Break akan segera kembali setelah yang satu ini. Kunci utama kesuksesan sensus penduduk tahun ini, 2020 adalah partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Hajatan besar ini harus didukung oleh semua pihak. Sebab itu saya mengajak untuk berpartisipasi di dalam sensus penduduk 2020 ini, baik pada sensus penduduk online dari tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020 maupun sensus penduduk wawancara, yaitu tanggal 1 sampai 31 Juli. Saya ingin memerintahkan pada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya Pemda, beserta seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh dalam mensukseskan kegiatan sensus penduduk 2020 ini. Tiba saat kita semua ambil peran serta mencatat. Ya pemirsa, sensus online yang sudah dilaksanakan dari tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020 ini mungkin ada beberapa dari masyarakat Indonesia yang belum melaksanakan sensus penduduk di tahun ini. Nah, ini bagaimana caranya, Pak? Ya, pertama masyarakat harus akses ke halaman resmi dari sensus, yaitu sensus.bbs.go.id. Nanti di situ masyarakat diminta untuk memasukkan NIK sama nomor KK. Karenanya masyarakat
sebelum melakukan sensus penduduk online ini, itu harus menyiapkan KK. Iya. Paling nggak di KK itu ada NIK sama nomor KK kan. Jadi dia memasukkan NIK sama nomor KK, kemudian ada CAPTCHA istilahnya, angka 6 digit gitu ya, yang terdistorsi. Itu untuk mencegah supaya bots tadi terkait masalah keamanan data gitu ya, kerahasiaan data gitu ya, jangan sampai ada mesin yang coba masuk. Jadi setelah masuk, kalau misalkan NIK sama nomor KK-nya itu ada di dalam database kita, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada data Dukcapil yang kita sudah dapat sebagai prelist gitu ya. Nah nanti masyarakat diminta untuk membuat password gitu ya. Kalau sudah pernah membuat password, mau katakanlah update atau melihat lagi gitu, itu tinggal memasukkan password sama CAPTCHA yang tadi terlihat gitu ya. Nah ini mulai mengisi. Jadi ada 22 pertanyaan yang bisa dijawab dengan mudah oleh masyarakat. Insya Allah kurang lebih 5 menit per orang ini Mbak Ocha. Jadi cukup simple, tidak perlu memikir panjang gitu. Hanya memang terkait pertanyaan pekerjaan yang ada deskripsinya, masyarakat diminta untuk menjelaskan lebih detail tentang pekerjaannya. Kalau untuk jenis pekerjaannya itu ada pilihan gitu. Tapi deskripsi pekerjaan itu diharapkan masyarakat bisa memberikan informasi yang lebih jelas lagi. Gitu. Nah, baik. Nah, ini dengan adanya pengisian data secara online ini pastinya diharapkan dapat memberikan istilahnya dapat mempersingkat waktu juga dan kemudian dapat mempermudah juga mungkin bagi masyarakat yang susah untuk ditemui untuk wawancara seperti itu ya. Nah, ini kemudian siapa sajakah yang menerima manfaat dari adanya hasil atau data yang diperoleh dari sensus penduduk 2020? Iya. Barangkali tadi sedikit sudah saya sampaikan bahwa pertama pemerintah pemerintah itu bisa memanfaatkan data sensus penduduk ini untuk perencanaan program atau kebijakan pembangunan, sama mengevaluasi capaian dari program yang sudah disusun. Kemudian masyarakat luas ini yang utama juga nih. Jadi di dalam sekarang itu pelayanan publik itu selalu mengedepankan penggunaan NIK. Jadi seperti misalkan kita mau buka ATM gitu ya, buka rekening gitu ya di bank, BPJS, mendaftarkan diri sebagai CPNS gitu. Itu ada informasi yang dijadikan sebagai dasar untuk pelayanan publik. NIK itu. Nah, di dalam sensus penduduk ini ada informasi terkait NIK. Jadi harapannya di dalam sensus penduduk ini, semua informasi terkait NIK yang dimiliki oleh masyarakat, itu kita bisa dapatkan dan kita kembalikan nantinya kepada Dukcapil untuk jadi referensi segala macam pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Karena perbankan, gitu ya, pemerintahan, itu ketika melakukan pelayanan publik, itu akses ke sistem yang ada di Dukcapil. Gitu. Jadi harapannya kita bisa ini. Oke, baik. Kemudian relevansi data hasil SP 2020 ini dengan konteks menuju satu data Indonesia itu seperti apa? Ya, jadi nyambung dengan penjelasan barusan, gitu ya, bahwa untuk sensus penduduk kali ini kita memanfaatkan data dari Dukcapil, gitu ya. Data Adminduk itu kita manfaatkan sebagai prelist, kemudian kita katakanlah update, gitu ya. Jadi nanti data yang sudah kita dapat dari sensus penduduk ini, itu kita akan kembalikan lagi kepada Dukcapil. Gitu. Jadi seperti ada warga yang mempunyai NIK double gitu ya. Jadi yang mana sih yang valid, itu terverifikasi di sini. Kemudian ada masyarakat yang tidak mempunyai NIK, nanti Dukcapil akan menjemput bola gitu ya, mendatangi masyarakat itu untuk melakukan pendataan. Gitu. Oh, jadi yang belum bakalan dijemput seperti itu ya Pak ya? Betul, Oke, harapannya baik. seperti Jadi pastinya itu. Jadi satu data kependudukan untuk Indonesia itu terbangun dengan melalui sensus penduduk ini. Oke, baik, ini sangat menarik sekali. Namun bagaimanakah dengan akurasi data yang diperoleh secara online? Nah, untuk itu yang dijawab dulu Pak. Pastinya pemirsa kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa, kembali lagi pastinya hanya di Coffee Break dan tidak bosan-bosannya kita ingatkan kepada seluruh warga masyarakat untuk segera melakukan pengisian untuk sensus penduduk yang bisa dilakukan tahun ini dengan menggunakan aplikasi online ya, dan dengan cara yang juga yang sangat mudah tadi sudah dijelaskan. Dan kemudian sampai sejauh ini nih Pak, bagaimanakah animo masyarakat Indonesia dengan adanya sensus kependudukan yang dilakukan secara online? Sudah berapa banyak masyarakat yang sudah berperan?
Iya, Mbak Ocha. Jadi sebenarnya trust masyarakat terhadap online form itu masih sangat rendah gitu ya. Apalagi isu terkait keamanan data gitu ya. Tapi sejauh ini sudah hampir 2 minggu ya, lebih gitu. Itu tercatat sudah 5 juta penduduk 5 yang juta penduduk mencatatkan dirinya di sensus penduduk online. Jadi ini menurut saya capaian yang luar biasa. Patut diapresiasi ya. Betul. Nah, ini bicara mengenai keamanan tentang kebocoran data. Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk menjaga itu semua? Ya, jadi ada beberapa lapis gitu. Keamanan, concern kita memang terhadap keamanan data ini luar biasa gitu ya. Jadi ada beberapa lapis tentang pengamanan itu kita lakukan. Yang pertama seperti tadi ada mekanisme pada waktu pengisian, ada captcha, ada password gitu ya. Sama data yang nampil pertama, yang muncul pertama itu cuman nick, nomor kakak sama nama gitu. Jadi tidak semua data dari Dukcapil itu kita naikkan ke atas untuk bisa dilihat oleh siapapun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada upaya untuk menjaga supaya komunikasi atau transfer data dari responden gitu ya, dari browser yang digunakan oleh masyarakat di handphonenya ke server kita itu supaya aman. Ada teknologi yang kita gunakan. Teknologi ini tertanam di dalam browser dari gadget masyarakat. Nah ini makanya kami mengajak masyarakat untuk menggunakan browser yang update, gitu. Browser yang umum seperti Chrome, Firefox, Opera, gitu ya. Nah itu upaya-upaya kita untuk mengamankan data yang mereka kirim. Jadi ada itu mereka akses tapi blank gitu, atau nggak ada apa-apa gitu. Itu karena teknologi yang digunakan itu nggak kita support gitu ya. Jadi tadi kita mengedepankan keamanan daripada sekedar cuma mendapatkan data gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu di server juga ada perangkat untuk security network yang kita pasang gitu. Jadi serangan-serangan dari luar itu kita coba tahan gitu ya. Sama pemblokiran akses dari internasional, Mbak Ocha gitu. Jadi kerjasama juga ya? Benar, karena sebelum launching saja gitu ya, tanggal 14 tengah malam itu sudah ada dari IP internasional gitu, yang mencoba untuk akses gitu. Nah ini karena target kita cuma masyarakat Indonesia gitu ya, jadi akses dari internasional itu kita tutup gitu. Sama backup data nggak cuma di DC server kita yang di BPS pusat, tapi ada backup di tempat lain untuk mengamankan data yang sudah tersimpan ini. Gitu. Baik. Jadi, nah ini kalau ada salah satu kendala adanya di daerah di Indonesia yang susah atau sulit mengakses internet, ini bagaimana caranya? Ya, memang ada daerah NTB kalau nggak salah ya, bikin video publisitas untuk bisa akses sensus penduduk online itu sampai naik pohon, Mbak Ocha gitu. Niat ya? Niat gitu. Nah ini patut kita apresiasi betul. Itu yang segitu sulitnya saja gitu ya, mau akses sensus penduduk online gitu ya. Bagaimana dengan yang kita yang mudah gitu ya. Tapi sebenarnya sensus penduduk online ini tidak diperuntukkan untuk mereka sih sebenarnya. Jadi untuk yang aksesnya susah, itu nanti kita akan datangi dengan sensus penduduk wawancara. Tetap dengan wawancara ya. Oke, baik nih Pak, satu lagi pertanyaan, harapan Bapak kepada masyarakat Indonesia dengan adanya sensus penduduk tahun 2020, silakan. Baik Mbak Ocha, jadi sensus penduduk 2020 ini itu sekarang menjadi sorotan masyarakat internasional, Mbak Ocha. Gitu. Karena tadi ada 2 inovasi yang kita lakukan, metode kombinasi yang menggunakan data register, kemudian multimode data collection gitu ya. Jadi ini patut rasanya kita sebagai salah satu elemen bangsa gitu ya untuk mensukseskan sensus penduduk ini. Ini menjadi prestasi yang patut kita banggakan di dunia internasional harapannya gitu. Makanya saya mengajak masyarakat untuk mensukseskan sensus penduduk kali ini. Gitu. Sama hanya dengan data akurat kebijakan pembangunan akan tepat gitu. Dan terakhir seperti tadi saya sampaikan, untuk ngisi sensus penduduk online ini hanya butuh 5 menit gitu ya. Jadi 5 menit waktumu
untuk Indonesia maju. Nah, itu dia pemirsa. Sekali lagi 5 menit waktumu untuk Indonesia maju, ya, itu yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Romzi. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya di studio kami, dan pasti informasi yang Anda berikan ini sangat bermanfaat bagi saya dan juga masyarakat Indonesia khususnya, ya. Oke, baiklah pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana karena pasti Coffee Break akan segera kembali setelah yang satu ini. Saja menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh